Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Mulakhas Fiqih karya Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita akan melanjutkan pembahasan toharoh dan hukum-hukum air. Adapun makna toharoh secara bahasa, toharoh artinya bersih dan suci dari kotoran-kotoran hissiyah dan kotoran-kotoran maknawiyah. Secara bahasa, toharoh artinya suci dan bersih dari kotoran-kotoran hissiyah. Kotoran-kotoran hissiyah seperti hadas dan najis. Kotoran-kotoran maknawiyah seperti syirik, bid'ah dan maksiat. Adapun pengertian toharoh secara istilah, toharoh adalah irtifa'ul hadas wa zawalun najas, menghilangkan hadas dan najis. Menghilangkan hadas dan najis. Menghilangkan hadas bisa dilakukan dengan menggunakan air. Tentunya disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Fi jami'il badan in kana hadasan akbar, menggunakan air pada seluruh tubuh jika hadasnya hadas besar, ya, dengan mandi. Ini bagi orang yang junub atau wanita yang haid dan nifas. Cara membersihkan diri dengan mandi. Au fil a'dha al-arba'ati in kana hadasan asghar, atau pada anggota tubuh yang 4, ya, wajah, tangan, kepala dan kaki, jika hadasnya hadas kecil atau wudu. Ya, kalau hadas besar harus mandi, kalau hadas kecil cukup berwudu. Au isti'mal ma yanubu anil ma inda adamihi awil ajzi an istimalihi, atau menggunakan pengganti air jika tidak ada air, atau ada air namun tidak bisa digunakan. Misalnya karena sakit atau karena cuaca yang sangat dingin sehingga membahayakan seseorang. Kalau dia gunakan air, dia terancam sakitnya bertambah parah, ya, atau mungkin bisa meninggal dan seterusnya.
Ada air namun tidak bisa menggunakan air. Atau tidak ada air, maka menggunakan pengganti air. Apa pengganti air? Wa huwa at-turab, yaitu debu. Ala sifatin makhsusatin, ya, sesuai tata cara yang khusus. Nanti kita akan menjelaskan tata cara bersuci dengan debu atau tayamum, tata cara tayamum. Wa ghardun al-an bayanu sifatil ma alladhi yahsulu bihi tatahhur wal ma alladhi la yahsulu bihi zalika. Kemudian kata penulis, adapun fokus tema kita pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sifat, ya, air yang bisa digunakan untuk bersuci dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air itu ada dua macam. Ada air yang bisa digunakan untuk bersuci dan ada air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik, kita bahas tentang air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami menurunkan air dari langit tahura, dalam keadaan suci dan mensucikan. Dalam surat Al-Anfal ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Perhatikan firman Allah surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ma'an tahura. Apa makna tahur? Kata penulis, at-tahur huwa at-tahiru fi zatihi al-mutahhiru li ghairihi. Tahur di sini artinya, ya, air yang suci zatnya dan mensucikan selainnya. Air yang suci dan mensucikan. Ini makna tahur. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Wa huwa al-baqi ala hilqatihi, yaitu air yang tetap pada asal penciptaannya, air yang belum bercampur dengan sesuatu, air yang murni. Sawa'an kana nazilan minas sama, baik yang turun dari langit, kal mator, seperti air hujan. Air hujan itu suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk mandi dan berwudu. Atau cairan salju, es, au jarian fil ardi, atau air yang mengalir di bumi. Kama'il anhar, seperti air sungai. Air sungai itu suci dan mensucikan. Wal uyun, mata air. Wal abar, air sumur. Wal bihar, air laut, dan lainnya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air laut. Apa jawab Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa tahur ma'uhu
al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Kemudian juga Nabi pernah ditanya tentang sumur. Kata Nabi, innal ma' tahurun. Sesungguhnya air sumur itu suci. La yunajjisuhu syai'un. Tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Fahadha huwa alladhi yasihu tatahhur bihi minal hadasi wan najasati. Inilah jenis air yang sah bersuci dengannya, baik dari hadas maupun najis. Jadi boleh bersuci dengan air ini, air yang murni, air yang Allah turunkan dari langit atau air yang mengalir di bumi. Fa in taghayyara binajasatin lam yajuz tatahhur bihi min ghairi khilaf. Jika air ini berubah, ya, air yang murni, jika air yang murni berubah disebabkan najis, maka tidak boleh bersuci dengannya min ghairi khilaf, tanpa ada khilaf, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Jadi air yang murni jika bercampur dengan sesuatu yang najis, benda yang najis, kemudian berubah salah satu sifatnya. Sifat air ada 3, ada baunya, ada warnanya, dan rasanya. Berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut ya tidak suci dan tidak mensucikan. Taib, ini kalau berubah disebabkan najis. Wa in taghayyara bi syai'in tahir lam yaglib alaihi fas-sahih min qaulai al-ulama as-sihhatu tatahhur bihi aidan. Jika air yang murni berubah disebabkan sesuatu yang suci, disebabkan benda yang suci, di mana benda yang suci itu tidak menguasainya, artinya dia masih tetap dinamakan air, maka yang benar dari 2 pendapat para ulama adalah boleh bersuci dengannya. Kita lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma' al-yasir awil kasir bitahirat. Adapun permasalahan berubahnya air yang sedikit atau air yang banyak disebabkan benda-benda yang suci. Seperti apa benda-benda yang suci? Seperti lumut misalnya, lumut suci. Ya, air bercampur dengan lumut. Was-sabun, atau sabun, air bercampur dengan sabun. Was-sidr, daun bidara. Wal khatmi, tumbuh-tumbuhan. Wat turab, debu, air bercampur dengan debu. Wal ajin, adonan roti, dan yang lainnya. Mimma qad yughayyiru alma, dari benda-benda yang bisa merubah air. Misalnya bejana yang di dalamnya ada sisa bidara atau tumbuh-tumbuhan, lalu dimasukkan air di dalamnya, kemudian air itu berubah karenanya, namun masih dinamakan air. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fahaza fihi qaulan ma'rufan lil ulama. Dalam masalah ini ada 2 pendapat ulama yang ma'ruf.
Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan masing-masing pendapat dan menjelaskan alasannya. Beliau sebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, ya, masing-masing pendapat dan alasannya. Dalil-dalilnya warajjaha al-qaul bisihhati tatahhur bihi, dan beliau merojihkan pendapat yang menyatakan boleh bersuci dengannya. Boleh bersuci dengannya. Kata beliau, hadza huwas shawab. Inilah yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya. Kenapa kita boleh bersuci dengan air yang bercampur dengan sabun, air yang bercampur dengan lumut, air yang bercampur dengan daun bidara dan seterusnya? Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ini dalilnya. Jika kalian sedang sakit atau sedang safar, atau salah seorang di antara kalian baru kembali dari tempat buang hajat atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak mendapati air, maka tayamumlah dengan debu yang suci, usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Kata beliau, firman Allah, falam tajidu ma'an. Ini syahidnya, ya. Falam tajidu ma'an. Ma'an bentuknya nakirah. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ya, insyaallah tahu bentuknya nakirah. Falam tajidu ma'an, ditanwin, ya, ma'an. Bukan falam tajidul ma'a, tapi falam tajidu ma'an, bentuknya nakirah dalam konteks penafian. Artinya apa? Ya ummu kullama huwa ma, mencakup semua air. Pokoknya air, selama masih dinamakan air, boleh bersuci dengannya. Selama masih dinamakan air. Jadi air yang bercampur dengan sabun boleh bersuci, karena boleh bersuci dengannya karena masih dinamakan air. Air yang bercampur dengan lumut boleh bersuci dengannya karena masih dinamakan air. Air yang bercampur dengan adonan roti sini misalnya ada apa namanya? Ya, tepung, ya, bekas tepung dimasuki air kemudian berubah warnanya, boleh bersuci dengannya selama masih dinamakan air. Kalau namanya berubah, jadi benda yang suci ini menguasainya sehingga namanya berubah, sudah tidak dinamakan air, maka tidak boleh bersuci dengannya. Misalnya air yang bercampur dengan teh, maka berubah namanya jadi teh. Air yang bercampur dengan kopi, berubah namanya jadi kopi. Kalau benda yang suci itu menguasainya sehingga namanya hilang, namanya jadi berubah, maka air itu suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Jadi tidak boleh kita wudu pakai teh, enggak boleh. Wudu pakai kopi, ya. Pakai susu. Atau apa? Santan, ya. Pakai apa? Pakai jus. Udah berubah nama jadi jus. Enggak boleh. Suci boleh kita minum, boleh kita, ya, makan. Namun tidak boleh dipakai untuk bersuci. Fa idza adimal ma aw ajaza an istimalihi ma wujudihi fa innallaha qad ja'ala badalahu at-turab. Baik, selesai pembahasan air, kemudian kata penulis, jika tidak ada air atau ada air namun tidak bisa digunakan, maka Allah Subhanahu wa taala telah
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan debu sebagai penggantinya. Kalau tidak ada air, maka bersuci dengan debu. Ala sifatin listimalihi, sesuai tata caranya. Nanti akan dijelaskan bagaimana tata cara bersuci dengan debu. Bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara tayamum dalam sunnahnya. Wa sayati tawdihu dzalika insyaallah fi babihi, dan akan datang penjelasan mengenai hal itu insyaallah pada babnya, bab tentang tayamum. Wa hadza min lutfillah bi ibadihi wa raf'il haraj anhum. Ini termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, dan Allah hilangkan kesulitan dari mereka. Kalau enggak bisa gunakan air, ya sudah, jangan gunakan air. Allah tidak, kalau sakit, ya dingin, nggak ada air, pokoknya harus gunakan air. Allah tidak seperti itu. Kalau tidak ada, ya sudah, ganti dengan debu. Kalau sakit, ya sudah, ganti dengan debu. Dan tidak boleh memaksakan diri. Para jamaah rahimakumullah tidak boleh memaksakan diri, karena dalam beberapa riwayat disebutkan, ya, ketika para sahabat sedang melakukan perjalanan, salah seorang di antara mereka kepalanya kena batu kemudian luka. Fahtalama. Kemudian dia mimpi basah. Ihtalama, dia mimpi basah. Orang yang mimpi basah harus mandi. Cuman kepalanya sedang luka. Lalu dia nanya sama sahabat-sahabatnya, teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan? Apakah kalian mendapati rukhsah untukku? Saya ingin tayamum, bisa enggak? Ini kepala saya sedang luka. Kata mereka, mana jidulaka rukhsatan, kami tidak dapati keringanan bagimu. Wa anta taqdiru alal ma, karena kamu mampu menggunakan air. Akhirnya apa? Mandi dia, faktasala famata. Dia mandi, kemudian dia meninggal. Mandi kemudian meninggal. Berarti parah nih lukanya, nggak boleh kena air. Ketika mereka kembali, mereka ceritakan peristiwa ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi marah. Nabi mengatakan, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membalas mereka. Ala sa'alu lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Tidak boleh sembarang berfatwa, ya. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Kalau dalam Islam kita diajarkan kalau tidak tahu bilang Allahu a'lam, sudah. Jangan sok tahu. Ini gara-gara sok tahu ada yang meninggal. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka enggak tahu? Innama sifaul as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Innama yakfihi ayyatayammama. Sebenarnya cukup baginya untuk tayamum. Ini tidak boleh memaksakan diri. Kalau kita tidak boleh menggunakan air, tidak bisa menggunakan air, ya sudah, kita ganti dengan tayamum. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus kita ambil. Allah itu senang kalau Allah kasih keringanan, kemudian kita ambil keringanan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini dalil, ya, tayamum. Batal wudu kalian, kemudian kalian tidak mendapati air, maka tayamumlah dengan debu yang suci. Qala Ibnu Hubairah wa ajma'u ala anna at-taharah bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-shalah ma'a wujudihi. Kata Ibnu Hubairah, para ulama telah sepakat bahwasanya bersuci dengan air wajib
bagi setiap orang yang wajib melaksanakan sholat bila ada air. Kalau ada air wajib bersuci dengan air. Fa in adimahu fabadaluhu. Jika tidak ada air maka ia gunakan penggantinya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian tidak mendapati air, maka tayamumlah dengan debu yang suci. Tayyib. Kemudian kata penulis, wa hadza mimma yadullu ala azamati hadzal Islam alladzi huwa dinut thaharah wan nazahah al-hissiyah wal ma'nawiyah. Semua ini menunjukkan keagungan agama Islam. Yang merupakan agama yang bersih dan suci, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kalau kita perhatikan agama kita, agama Islam, Masya Allah, agama Islam adalah agama yang suci dan agama yang bersih. Agama Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian, baik kebersihan yang nampak maupun yang tidak nampak. Kama yadullu zalika ala azamati hadhihi shalah. Sebagaimana hal ini juga menunjukkan keagungan salat, di mana tidak sah melakukan salat tanpa kedua toharoh ini, yaitu toharoh ma'nawiyah dan toharoh hissiyah. Toharoh yang tidak nampak dan toharoh yang nampak. Toharoh ma'nawiyah yang tidak nampak dari kesyirikan. Orang yang sholat kalau masih melakukan kesyirikan, sholatnya tidak diterima. Lain asrokta layahbatonna amaluka. Jika kamu berbuat syirik maka akan terhapus amalanmu dan jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Jadi harus membersihkan diri dari kesyirikan. Bagaimana caranya? Wazalika bitauhid wa ikhlasil ibadati lillah. Caranya dengan tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah dari hadas dan najis. Enggak boleh, orang yang berhadas enggak boleh sholat. Orang yang di badannya atau di pakaiannya ada najis enggak boleh sholat. Ini menunjukkan keagungan sholat. Coba antum nyari ibadah apa ya yang diwajibkan untuk berwudu. Ibadah apa? Ada enggak ibadah selain sholat yang diharuskan wudu dulu sebelum melakukannya? Hah? Apa? Ibadah apa kira-kira? Hah? Hah? Baca Quran. Baca Quran tidak wajib ya. Artinya kalau antum tidak wudu kemudian baca Al-Quran boleh-boleh saja. Bahkan wanita yang haid itu para ulama memberikan keringanan. Wanita yang haid boleh membaca Al-Quran kalau dia khawatir nanti lupa. Ya. Karena wanita haid itu kan haidnya beberapa hari. Beda orang junub. Kalau orang junub itu mandi selesai, hilang junubnya. Tapi wanita haid tidak bisa dia, beberapa hari dia. Kalau dia tidak membaca Al-Quran selama 7 hari, misalnya haidnya 7 hari, kemudian dikhawatirkan nanti dia lupa, apalagi dia seorang santriwati atau seorang mudarrisah, seorang ustazah, khawatir lupa, maka tidak mengapa dia baca Al-Quran. Cuman tidak boleh nyentuh mushaf Al-Quran. Tidak boleh nyentuh mushaf Al-Quran. Ingat mushaf Al-Quran. Kalau baca Al-Qurannya lewat HP boleh, karena HP ini bukan mushaf. Ya, boleh. Ibadah apa kira-kira yang diharuskan untuk berwudu?
Tawaf misalnya, tawaf di Ka'bah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian menyentuh Al-Quran, apakah orang yang menyentuh Al-Quran harus berwudu? Ini juga ada khilaf. Jadi amalan-amalannya yang lain ada khilaf, tapi salat ini ijma' para ulama, harus berwudu. Tidak sah salat tanpa wudu. Ini menunjukkan keagungan salat. Orang yang salat, ya, dia harus bersih hatinya, kemudian juga bersih badannya. Salat adalah ibadah yang sangat agung. Wa taharah hissiyah minal hadas wan najasah. Taharah hissiyah dari hadas dan najis. Bagaimana caranya? Wa zalika yakunu bil ma. Caranya dengan menggunakan air au ma yakumu maqamahu, atau pengganti air, yaitu debu. Taib, kemudian kata penulis, wa'lam annal ma idza kana baqiyan ala hilqatihi lam tukhalidhu madatun ukhra fa huwa tahurun bil ijma'. Ini kesimpulannya. Penulis menyampaikan atau menyimpulkan apa yang sudah beliau jelaskan. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya air apabila tetap pada asal penciptaannya, air yang murni yang belum bercampur dengan sesuatu, maka air itu suci dan mensucikan berdasarkan ijma' para ulama. Wa in taghayyara ahadu awsafihi salasah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin fa huwa najisun bil ijma'. La yajuzu istimaluhu. Jika salah satu sifat air berubah, baik itu baunya, rasanya atau warnanya, berubah disebabkan najis, maka air itu najis berdasarkan ijma' para ulama. Tidak boleh digunakan untuk bersuci. Para jamaah rahimakumullah, misalnya air satu ember, ya, embernya ember besar, kemudian kejatuhan air cicak, ya, atau kejatuhan air kencing misalnya. Air kencing manusia, ya, air kencing manusia najis. Jatuh, masuk ke dalam air satu ember. Kira-kira air itu bisa nggak dipakai untuk bersuci? Hah? Air satu ember kemasukan setetes kencing atau 2 tetes kencing. Boleh nggak kita bersuci dengan air itu? Hah? Boleh enggak? Hah? Oh, khilaf, ya. Pada zamannya khilaf. Masukkan setetes kencing atau 2 tetes kencing. Maka kita lihat, kalau berubah salah satu sifatnya, maka najis, enggak boleh, ya, bersuci dengannya. Dilihat warnanya enggak berubah, karena volume airnya banyak, sementara najisnya sedikit. Oh, enggak berubah warnanya, ya. Terus kita lihat juga baunya. Oh, baunya masih bau air. Kemudian juga, oh, rasanya masih rasa air. Maka air itu suci dan mensucikan. Boleh. Selama 3 sifatnya ini tidak berubah, walaupun kejatuhan najis, ya, 3 sifatnya tidak berubah, maka air itu suci dan mensucikan. Mana dalilnya? Ya, ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah ditanya tentang sumur Budoah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri Budoah. Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari sumur Budoah? Apa itu sumur Budoah? Yaitu sumur yang dibuang di dalamnya, ya, pembalut-pembalut wanita, ya, darah-darah haid, kemudian juga luhumul kilab, daging-daging anjing, dan juga sampah-sampah yang kotor. Pokoknya dibuang di dalamnya itu benda-benda yang najis. Boleh enggak kita berwudu dari sumur tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air sumur itu suci,
tidak ternajisi oleh sesuatu. Kata para ulama, suci karena sumurnya besar, bukan sumur kayak sumur kita, bukan. Ini sumurnya besar sekali sehingga benda-benda najis yang dibuang di dalamnya tidak merubah sifat air. Jadi sumur itu airnya tidak berubah sifatnya. Kata Nabi, innal ma' tahurun, airnya suci. Ya. Jadi kalau tidak berubah salah satu sifat air, maka suci dan mensucikan. Tapi kalau berubah jadi warnanya kuning, baunya bau pesing, ya rasanya sudah mulai asin-asin, ya. Nah, itu enggak boleh bersuci dengannya. Makanya kita enggak boleh kadang kita mandi di kolam renang, enggak boleh kencing di kolam renang, enggak boleh, dilarang. Dilarang kencing di air yang tidak mengalir. Ya, enggak boleh. Kalau satu orang yang kencing mungkin enggak ada perubahan. Tapi kalau 10 orang, 30 orang kencing semua, ya berubah. Kadang kita mandi di kolam renang, kadang rasanya asin lah, rasanya sepat, ya. Enggak boleh, ya. Cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.